Shalom sahabat inspirasi yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Kejadian 29 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Sahabat inspirasi, kita mungkin pernah mendengar kata-kata ini, yaitu apa yang kita tabur pasti kita tuai. Nah, kata-kata ini bukan saja sebuah pepatah, namun juga sesuai dengan apa yang disampaikan firman Tuhan. Nah, inilah yang dialami oleh Yakub saat tiba di Aram. Yakub rupanya dia jatuh cinta kepada Rahel, sepupunya. Wanita yang pertama kali dilihatnya saat ia tiba di daerah Aram itu sungguh telah memikat hatinya. Oleh sebab itu, setelah beberapa waktu lamanya tinggal bersama dengan Laban, pamannya itu, Yakub pun mengungkapkan isi hatinya dan meminta Rahel menjadi istrinya dengan cara bekerja kepada Laban selama 7 tahun lamanya. Nah, saat waktunya yang telah genap, Yakub meminta untuk bisa menikahi Rahel. Dan malam itu setelah berpesta, Laban memberikan anak perempuannya kepada Yakub. Namun alangkah terkejutnya Yakub keesokan harinya, karena ternyata yang diberikan kepadanya itu bukanlah Rahel, tapi Lea. Nah, pada waktu itu Yakub merasa ditipu, dan Yakub tidak terima dan segera menemui Laban. Nah, sahabat inspirasi, seorang penipu yang kena tipu, itulah kalimat yang mungkin dirasa cocok untuk menggambarkan pribadi Yakub. Tentu Yakub merasa kecewa dan sebel banget ketika tahu bahwa usahanya selama 7 tahun menjadi sia-sia karena dia ditipu oleh pamannya sendiri. Dan ia harus menerima kenyataan pahit untuk hidup bersama dengan wanita yang tidak pernah dicintainya. Nah, untung saja Laban tetap memberikan Rahel kepada Yakub, namun dengan syarat Yakub itu harus bekerja kembali kepada Laban selama 7 tahun lagi. Nah, dari kisah ini kebenaran apa sih yang bisa kita ambil? Yang pertama, pikir sebelum bertindak. Ingat bahwa segala yang kita lakukan kepada orang lain itu akan berdampak ke depan. Maka pikir dengan baik, karena apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Dan yang kedua, pengampunan Allah tidak berarti pembebasan hukuman. Nah, Alkitab tidak secara langsung mengatakan bahwa Yakub yang menipu ayahnya langsung mendapatkan hukuman. Namun sebenarnya Allah telah menghukum Yakub secara mata ganti mata, yaitu prinsip keadilan Allah dalam penerapan hukuman terhadap pelanggaran umatnya. Bagaimana ia menghukum orang yang salah sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Nah, karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita terus giat belajar untuk taat kepada Tuhan, sehingga kita pun menuai berkat sebagaimana yang telah dijanjikannya. Dan mari saudara kita ingat, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat yang ke-7. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Jadikanlah kami bijak dalam kami berkata-kata, dalam kami bertindak, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan melalui setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.